Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani hidup bernegara di Indonesia ini. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit menguak fakta. Kita akan membahas masalah video yang viral Bu Bendahara Umum kita, Bendahara Umum Indonesia, Bendum Indonesia, yang mengatakan bahwa guru itu adalah beban. Dan ketika aku telusuri, memang video itu adalah hasil buatan dari AI. Tapi poinnya bukan itu, teman-teman. Poinnya adalah kita akan bahas di Arpupo Al-Barbashi. Oke teman-teman semua, seperti yang aku sampaikan di awal bahwa ketika kita berbicara masalah video Bu Sri Mulyani yang lagi viral banget, yang mengatakan guru itu adalah beban negara, ketika aku telusuri itu adalah hasil dari AI, teman-teman. Tapi itu tidak merubah sebuah fakta bahwa memang beliau mengatakan apakah guru dan dosen itu adalah tanggungan dari negara. Oke, kita akan sedikit berbicara dari berbagai perspektif, teman-teman. Tentu kita akan menggunakan prinsip holistical principle, di mana kita akan menggunakan berbagai sudut pandang terhadap suatu isu, terhadap suatu studi kasus seperti itu. Kalau kita hubungkan seperti ini, teman-teman. Negara itu pendapatan paling banyak itu adalah dari pajak yang kemudian dirubah menjadi APBN, APBD gitu ya, teman-teman. Lalu dari APBN itu disalurkan lagi tuh ke berbagai kementerian-kementerian gitu. Nah, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan. Tapi ada satu yang janggal, teman-teman. Ketika APBN itu, ketika Kementerian Keuangan, bendahara kita mengatakan bahwa apakah guru dan dosen itu merupakan sebuah tanggungan negara. Dan ketika disandingkan dengan berita terbaru juga, DPR itu memiliki DPR itu ada kenaikan gaji lalu berjoget-berjoget ria di istana, itu merupakan satu kontradiktif, teman-teman. Kalau misalkan kita berbicara masalah holistik ya, teman-teman, kita masukkan ke prinsip holistik itu, tentu itu merupakan kontradiktif. Lah kenapa? Jadi kayak gini, ketika negara itu mampu menaikkan gaji Dewan Perwakilan Rakyat, kenapa negara itu tidak mampu untuk menaikkan gaji guru? Dan justru kebalikannya mengatakan bahwa mempertanyakan apakah guru itu termasuk tanggungan negara. Lah iya, jelas di pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 itu mengatakan bahwa negara itu wajib berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita telusuri pasal tersebut, pasal 31 itu, kita akan tahu sebuah fakta bahwa yang menjadi aktor utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah guru dan dosen. Itu udah satu fakta yang faktual tuh. Satu data yang tidak bisa dibantah lagi gitu loh. Jadi kayak gini, teman-teman, agak miris, teman-teman. Kalau kita berbicara masalah perspektif filosofis, guru adalah beban, kita akan membedah dulu makna guru. Guru itu bisa dikatakan adalah pengemban amanah peradaban, teman-teman. Dan adanya profesi lain itu berasal dari guru. Maka guru itu bisa dikatakan sebagai induk dari semua profesi. Kalau ilmu dari segala ilmu adalah filsafat, maka aku bisa mengatakan induk dari semua profesi adalah guru, seperti itu. Lalu seharusnya pendidikan itu tidak dijadikan sebagai beban, tapi dijadikan sebagai investasi masa depan. Maka ini yang salah kaprah, teman-teman. Ada satu hal yang menarik dari sebuah obrolan anak-anak muda mahasiswa semester akhir. Dalam obrolannya mengatakan bahwa aku baru sadar setelah aku kuliah pendidikan itu tidak penting. Lalu disautin lagi sama temennya, lah itulah pentingnya pendidikan. Pendidikan itu penting untuk menyadari bahwa pendidikan itu gak penting. Maka pendidikan itu jadi penting untuk menyadari pendidikan itu penting. Itu menjadi sebuah tamparan bagi kita sebenarnya, teman-teman, bahwa pendidikan itu memang menjadi sebuah saham terbesar di Indonesia, kayak gitu lah, teman-teman. Negara itu juga harusnya bisa mengalokasikan dana besar untuk guru seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka itu mengalokasikan guru itu didanai oleh pemerintah dan juga
dengan skala prioritas seperti itu. Tidak seperti di kita ada yang namanya efisiensi pendidikan yang nantinya dialokasikan ke makan bergizi gratis dan lain-lain kayak gitu. Ketika Jepang itu terkena bom Nagasaki dan Hiroshima, ketika dibom di dua kota besar di Jepang, ketika semuanya luluh lantah, maka yang dicari orang-orang Jepang pada saat itu adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Balik lagi, guru itu merupakan bukan beban APBN, teman-teman. Guru itu adalah investasi dan modal pembangunan. Kita bisa menilik 70 tahun ke belakang, kita itu di depan, kita bisa menerbangkan satelit. Di saat Jepang itu masih berpikir bagaimana caranya membangun pondasi negara di awal, kita sudah maju, teman-teman. Tapi saat ini kebalikannya. Karena apa? Yaitu tadi, ketika ada suatu profesi yang ditinggalkan dan tidak diperhatikan, padahal profesi itu penting, maka akan terjadi Indonesia yang sekarang kayak gitu. Lalu di saat pejabat-pejabat itu ada kenaikan gaji bahkan sampai 3 juta per hari, kalau kita kalkulasikan berarti hampir 100 juta dalam 1 bulan. Ada gaji guru yang 1 bulannya itu 300.000, teman-teman. Ada gaji guru yang 1 bulannya itu 70.000 dan dia harus bisa hidup. Dia menghidupi istrinya, dia menghidupi anak-anaknya. Itu gak masuk logika banget, teman-teman. Bagaimana dengan uang 70.000 bisa bertahan di Indonesia selama 1 bulan? Sedangkan orang-orang yang ada di sana berjoget di istana, merayakan kenaikan gajinya. Apakah itu adil? Itu kritik terhadap pemerintah, teman-teman. Aku mengkritik terhadap pemerintah. Ketika memang guru itu sudah dialokasikan untuk tunjangan-tunjangan yang lain, tolonglah jangan dibebani dengan sifat-sifat administrasialnya juga. Ada satu lagi dalam sistem pendidikan kita yang tidak efektif, teman-teman. Kenapa tidak efektif? Karena guru itu berfokus terhadap sistem administrasial. Untuk apa? Untuk tunjangan. Untuk pemenuhan tunjangan. Kalau tidak dipenuhi administrasinya, syarat-syarat administrasinya, tunjangan tidak cair. Bagaimana guru bisa fokus mengajar kepada siswa apabila diberikan PR oleh pemerintah supaya beban administrasinya dijalankan, dan itu proporsinya itu banyak, teman-teman. Apalagi ketika ada guru yang dari Kemenak tapi mengajarnya di dinas pendidikan, itu sangat-sangat ribet, teman-teman. Maka ketika memang guru itu disuruh untuk fokus mendidik, ya udah fokus mendidik saja, tetap diperhatikan kayak gitu loh, teman-teman. Adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah, dari pemerintah wilayah, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat adalah dengan tujuan agar guru tidak berfokus kepada administrasialnya saja, tapi memang benar-benar guru itu berfokus kepada karakter siswa, pendidikan karakter siswa, prestasi siswa. Alasan kenapa di zaman sekarang banyak siswa yang nakal, banyak siswa yang tidak nurut kepada gurunya, banyak siswa yang melakukan tindakan kriminal, bukan tindakan kenakalan lagi tapi sudah masuk ke tindakan kriminal, gak lain dan gak bukan karena apa? Pendidikan dari gurunya, karakternya itu berkurang, dan juga interaksi atau pergaulan yang ada di rumahnya kayak gitu. Maka kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat diperlukan, teman-teman. Guru itu sifatnya itu sebagai pemberi pupuk ketika di sekolah. Lalu yang merawat itu siapa? Yang merawat tentu adalah orang tua. Apabila seorang anak hanya diberi pupuknya saja dan tidak dirawat, apakah bisa tumbuh dengan baik? Aku rasa enggak. Maka itulah pentingnya. Mari kita berbenah, teman-teman. Pemerintah juga berbenah bagaimana mengatasi guru yang gajinya segitu, bagaimana mengatasi guru honorer yang dalam per bulannya itu masih di bawah 100.000 itu ada, teman-teman. Bagaimana guru-guru pun berbenah agar bisa agar bisa menciptakan atau membangun karakter siswa dengan baik dan tidak dibebani dengan administrasi yang berlaku sebagai syarat pemenuhan tunjangan. Maka kita sama-sama berbenah, teman-teman. Aku mengkritik pemerintah dengan tujuan supaya bisa berbenah, supaya bisa lebih baik lagi. Semoga video ini sampai ke pemerintah, teman-teman. Mungkin itu celotehanku pada malam hari ini. Aku masih berantakan banget di studio ini.
studio di pondok ini karena memang belum prepare, tapi aku rasa harus pick up masalah ini. Mungkin itu ya teman-teman. Sekian dari aku Aditya Arif Keputra Purnama. Salam fastabiqul khairat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga tetap waras di negara yang kita tinggali ini. Aku Aditya Arif Keputra Purnama dan salam fastabiqul khairat.